Assalamualaikum. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabarnya nak hari ini? Baiklah. Sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya pimpin doanya nak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya nak ya. Ya Bu. Akbar, Ya Bu. Bila, Chelsea, Dinda, Dini, Gusti, Justin, Humaira, Manda, Maulina, Muhammad Farza, Nova Amelia, Nimas, Putri, Priyanka, Rahma, Ranti, Reza, Hadir Bu. Salma, Septi, Tegar, Tiara, Yuda. Hadir Bu. Nihil nak ya berarti ya. Ya Bu. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, berarti kelengkapan untuk belajarnya disiapkanlah. Buku paketnya siapkanlah di atas meja nak. Alat tulisnya. Tadi piket enggak? Nah, kalau masih ada sampah di kolong mejanya, di bawah kursinya, dibersihkan terlebih dahulu. Karena kalau bersih, kita enak belajarnya. Sudah? Bersih? Bersih berarti tadi piket ya, pagi tadi. Baik, sebelum memulai pelajaran, ya, Ibu akan sedikit menyinggung materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Bukti transaksi. Pastinya masih ingat ya? Nah, siapa yang bisa dapat menjelaskan apa itu bukti transaksi? Ya, boleh nak. Bukti transaksi adalah dokumen resmi yang mencatat terjadinya suatu transaksi keuangan. Ya, Dokumennya bisa berupa bentuk fisik seperti nota, kwitansi, dan faktur. Adapun berupa digital seperti bukti transfer bank dan sistem elektronik. iya, betul sekali. Beri aplaus dulu pada temannya. Berarti masih ingat dengan materi kita minggu lalu, bukti transaksi. Ya, bukti transaksi itu ada yang berbentuk fisik dan digital. Ya nak ya, contohnya tadi sudah disebutkan oleh temannya ya. Baiklah, kalau kita kemarin belajar tentang bukti transaksi, selanjutnya kita belajar apa? Hah? Bagus sekali, jurnal umum. Ya, apa sih yang kalian tahu tentang jurnal umum? Saya Bu, Ya, boleh. jurnal umum untuk mencatat transaksi secara rutin. Untuk mencatat transaksi secara rutin. Bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Ada yang bisa menanggapi lagi? Jurnal umum itu apa? Ada yang bisa? Ayo Bu. Ya, Adanya perbedaan antara debit
dan kreditnya. Ada perbedaan antara debit dan kredit. Betul sekali ya. Selain dia pencatatan secara rutin, adanya perbedaan antara debit dan kredit. Ya. Nah, untuk kita lebih mendalam mempelajari jurnal umum, ada baiknya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh diperhatikan ke depan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 5 ya nak ya. Yang pertama itu agar kalian mampu ya mendefinisikan pengertian dan manfaat dari jurnal umum tersebut ya nak ya. Yang kedua, kalian dapat menguraikan fungsi-fungsi dari jurnal umum. Yang ketiga, kalian juga dapat menganalisis bentuk format jurnal umum. Yang keempat, kalian akan menerapkan proses pencatatan ke dalam jurnal umum. Yang terakhir, itu kalian juga akan melakukan rekapitulasi ke jurnal umum. Nah, itulah kelima pencapaian tujuan kita pada hari ini. Ya, jadi Ibu harap kita belajar hari ini dapat mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi, Ibu akan memberikan video pembelajarannya. Disimak, diperhatikan, ya. Nanti kalian dapat menanggapinya. Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Adapun materi yang akan dibahas yakni mengenai 1. Pengertian 2. Manfaat 3. Fungsi 4. Format 5. Aturan 6. Memproses jurnal umum 7. Rekapitulasi jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Apa manfaat jurnal umum? Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke sisi debit dan sisi kredit atau pendapatan dan pengeluaran. 1. Fungsi historis 2. Fungsi pencatatan 3. Fungsi analisis 4. Fungsi instruksi 5. Fungsi informatif. Fungsi historis, yaitu pencatatan setiap transaksi dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi pencatatan yaitu jurnal wajib mencatat secara lengkap dan terperinci semua transaksi dengan sumbernya tanpa ada yang tertinggal. Fungsi analisis. Fungsi analisis artinya pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang berpengaruh. Berikut jumlahnya. Fungsi instruksi artinya catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Fungsi informatif artinya jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Berikut format atau bentuk dari jurnal umum. Adapun aturan dan pembukuan dari jurnal umum adalah sebagai berikut. Berikut ini contoh soal proses transaksi pada jurnal umum. Berikut ini penyelesaian jurnal umum Salon Villa bulan Desember tahun 2023. Melakukan rekapitulasi jurnal umum. Adapun langkah-langkah rekapitulasi jurnal umum. 1. Jumlah masing-masing akun dengan kode yang sama di jurnal dipindahkan pada tempat yang tersedia pada kolom rekapitulasi. 2. Hitung jumlah debit dan kredit pada kolom rekapitulasi. 3.
Periksa kembali jumlah pada kolom debit dan kredit, dan pastikan jumlah antara debit dan kredit harus sama. Berikut ini bentuk kolom dari rekapitulasi jurnal umum. Demikianlah penyampaian materi kali ini mengenai Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Terima kasih. Nah, dari penayangan video tadi, ya, dari pengertian, ya, dari manfaatnya, fungsi, ya, prosesnya, dan rekapitulasi. Nah, siapa yang dapat menanggapi dari video pembelajaran kita tadi? Oh, boleh ya? Saya ingin bertanya dalam video materi pembelajaran kita tadi, mengapa bukti transaksi harus dicatat ke dalam jurnal umum? Mengapa Bukti transaksi bukti transaksi harus dicatat ke dalam jurnal umum? Ya, ada yang bisa menanggapinya, Nak? saya Ya, karena jurnal umum dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan serta kemudahan suatu perusahaan untuk mengetahui besarnya pemasukan dan pengeluaran tersebut. iya. Agar kita mengetahui ya pencatatan ada pengeluaran baik dia sisi debit dan sisi kreditnya ya. Terus sebelum kita memasuki kegiatan inti kita ya untuk mengerjakan LKPD, kita refresh pembelajaran dulu ya biar kita nggak terlalu serius ya Nak ya, agak refresh sedikit. Boleh berdiri dulu, kita edge breaking dulu. Edge breakingnya mudah sekali ya Nak ya. Kalau tepuk 1 itu yes ya, kalau tepuk 2 itu oke, tepuk 3 itu semangat, tepuk 4 itu konsentrasi, tepuk kelima itu siap belajar. Mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Masih semangat belajar? Masih. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita memasuki kegiatan inti kita, ya Nak ya, minggu lalu kita kan sudah membuat kelompok tuh untuk diskusi juga ya Nak ya. Nah, kita bentuk kelompoknya dulu seperti minggu kemarin, ya Nak ya. Seperti minggu kemarin ada berapa kelompok kemarin? Ada 5 ya Nak ya. Satu kelompok ada orang 5 juga ya Nak ya. Yuk sekarang bentuklah kelompoknya ya dengan tertib ya. Bentuk kelompoknya dengan tertib. Diangkat dulu mejanya, diangkat kursinya. Ya. Boleh? Di sini depan tidak apa-apa. Nah. Nah. Sudah? Sudah. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1. Kelompok 1 yang ini ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Boleh? Kelompok 4. Kelompok 5 ya. Nah. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD kita ya, Ibu akan memberikan
penjelasan terlebih dahulu ya, agar kalian dapat mengisi LKPD-nya ya nak ya. Itu ada beberapa lembar ya, LKPD kita itu ada 4 lembar ya. Di lembar pertama itu ada informasi tentang kelompok kalian ya, nama kelompoknya, tanggal hari ini ya. Terus alokasi waktunya ya nak ya. Itu ke ibu kasih nanti waktunya 10 menit ya nak ya untuk mengerjakannya. Terus adanya capaian pembelajaran ya nak ya. Terus adanya tujuan pembelajaran. Terus ada kegiatan kerja kelompoknya. Itu berupa alat dan bahan. Kelengkapan kalian lengkap nak ya. Terus, nah yang ini yang lebih penting. Petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Jangan salah ya nak ya. Nah, bacalah secara cermat dan seksama setiap panduan yang di LKPD yang dibagikan oleh ibu tadi ya. Diskusikanlah pokok permasalahan dari soal LKPD-nya. Ya nak ya. Jadi nanti ibu tayangkan video pembelajaran untuk permasalahannya. Ya nak ya. Nanti disimak. Terus gunakan sumber belajar dari berbagai sumber. Ya nak ya. Boleh buku paket, ya nak ya. Boleh jaringan internetnya boleh dipakai. Tapi digunakan HP-nya untuk kegiatan belajar. Terus siapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi ya nak, berarti dipresentasikan ke depan ya nak ya. Sudah cukup paham yang ibu jelaskan dari soal LKPD-nya? Paham. Berarti kita masuk ke video permasalahannya. Disimak baik-baik nak ya. Biar tahu apa permasalahan yang akan kita bahas. Jurnal umum. Intan baru saja diterima magang sebagai akuntan di salon kecantikan Hira. Dia ditugaskan untuk mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Ini beberapa bukti transaksi yang harus kamu catat ke dalam jurnal umum. Oke, terima kasih. Bagaimana, apakah jurnal umumnya sudah selesai? Sudah belum? Ini ada banyak sekali kesalahan. Penempatan debit kreditnya salah. Transaksi ini belum tercatat ke jurnal. Ini juga harusnya akun yang didebit dulu, yang dicatat baru akun yang dikredit. Kamu harus perbaiki jurnal umum ini. Ikuti cara pencatatan jurnal umum dengan benar. Kalau seperti ini jadinya tidak mempunyai 5 fungsi jurnal. Baik, Bu. Bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar? Nah, ya. Nah, dari penayangan video permasalahan kita tadi ya, bagaimana cara ya membuat jurnal umum yang baik dan benar. Nah, dari video tadi ada yang bisa menanggapinya. Menanggapi video permasalahan kita tadi? Ada yang bisa? Ya. Dalam video permasalahan tadi masih terdapat kesalahan pencatatan untuk posisi Iya. perkiraannya yang kurang pas dan penempatan debit kreditnya masih ada yang salah ya nak ya. Benar ya. Jadi di video permasalahan tadi masih terdapat penulisan pencatatannya yang masih salah. Kolom debit kreditnya juga ada yang salah ya. Nama akunnya juga ada yang salah. Terus jumlah di kolom debit dan kreditnya juga ada yang Nah, dari permasalahan itu yang akan kalian cari di LKPD ya nak ya. Di lembar yang keempat. Nah, sekarang boleh kalian cari permasalahan untuk permasalahan yang dibuat di LKPD. Boleh dari
kalian dapat dari berbagai sumber, ya nak ya. Boleh dari internet, dari buku, ya nak ya. Boleh dari mana saja. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari jawabannya. Kalau yang ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya nak sama ibu ya nak ya. Dari soalnya kalau ada yang belum paham itu tentang jurnalnya, boleh ditanyakan ke sini, boleh. Boleh dilihat dari internet ya nak ya, kalau itu di buku merasa kurang ya nak ya. Tapi digunakan HP-nya dengan baik. Jangan digunakan dengan yang tidak baik. Ada masalah nggak dari soalnya? Ada masalah nggak? Nggak ada nak ya? Boleh ibu lihat? Tidak? Yang mana kurang paham? Pasnya ditulis dulu kan? Iya. Ini kan rekapitulasi kan. Nah, dia di sisi kredit semua. Kalau misalnya dia ada sisi kredit, cukup ditambahkan. Ya, nggak perlu satu-satu kayak gini. Karena dia sama-sama di sisi kredit. Iya, satu aja. Kasnya sebesar 2 juta di sisi kredit. Benar nggak? Nggak perlu dia kas-kas. Ya? Nggak apa. Oh ya, satu. Ya nak ya, diingat ya. Nanti pas di depannya dibuat kas aja satu sejumlah 2 juta. Ya nak ya. Terus peralatan kas. Nah ini kasnya satu kan? Bener nggak satu di itu? Bener nak ya? Iya. Nah kayak gini lah nanti tulisnya di itu ya nak ya. Yang nomor yang ini ya sudah. Ya. Yang ini bagaimana? Boleh Bu lihat? Yang dicari? Udah. Nah, kalau misalnya masih masih ragu, diorek-orek baik dulu ya nak ya. Baru nanti dipindahkan. Ini suruh mencari apa tadi nak? Menganalisa jurnal umum. Dari jurnal umum ini ya kalian cari. Bener nggak dia? Iya benar. Ini kan sudah tentu ada yang
salah dari yang itunya. Nah, jadi diperbaiki. Nah, dari proses tadi pencatatan si salon Vira tadi, benar nggak dia? Apa peralatan dia timbul hutang benar? Nah, dicatat nanti ya, diperbaiki di kolomnya ya. Ini bagaimana? Yang mana? Lagi diskusi. Dia mau ditanyakan, ini tentang menganalisa. Coba dibuka yang lembar ini ya. Nah, ini. Oh ya ya. Nah, ini kan dari kolom ininya masih ada yang salah tuh. Nah, dari yang ininya tadi kan. Benar nggak dianya? Nanti dianalisa. Yang salah dibenarkan, diperbaiki ke kolom yang tersedia. Nah, ya. Bagaimana kelompok ini? Aman? Iya. Kalau nggak itu pakai kalkulator nak ya, biar debit kreditnya sesuai. Ya nak ya, ini tentang mencari apa? Rekapitulasi. Oh, menganalisa itu ya nak ya. Nah, dari ini kan dari yang ini kan ada kesalahan pastinya ya nak ya. Nah, ini diperbaiki. Nah, yang dari jurnal umumnya itu udah benar atau tidak? Ya, nanti disesuaikan. Nah, ya. Kalau nggak tahu bertanya ya nak ya. Bagaimana kelompok ini? Ini caranya biar ini tidak salah, naruhnya di camanya. Nah, ini nak ya. Rekapitulasi. Rekapitulasi ini kolom debit dan kredit yang kita pinta ya nak ya. Nah, kan jelas-jelas debit dan kredit. Nah, tinggal kita masukkan nama akun di debit apa. Nah, ya nak ya. Kas, ada peralatan kas, beban gaji dan beban listrik. Untuk di kreditnya hutang usaha, pendapatan, kas. Nah, kas ini ada 2. Ditambahkan aja. Berapa jumlah kasnya? Di sebelah sisi kredit 1.500.000. Dan yang di tanggal berikutnya 500. Jadi berapa totalnya? 2 juta. Nah ya. Nggak perlu lagi ya nak ya. Nanti jadi tulis saja langsung kas, peralatan, beban listrik, beban gaji. Kasnya sebesar berapa? Nggak mesti berurutan. Kalau kalian ini nak berurutan nggak apa-apa. Ya lebih bagus ya nak ya. Nama akunnya berurutan sesuai 5 akun kita. Hah? Modal, pendapatan, beban. Iya. Ya. Aman berarti ya? Iya. Insya Allah ya Bu ya. Sudah dipindahkan. Pindahkan. Siapa yang sekretarisnya kasih kerja masing-masing ya, jangan yang itu saja yang ngerjakan ya nak ya. Iya, kooperatif. Saling kerjasama. Namanya saja diskusi. Sudah? Itu enggak? Balance enggak? Balance. Berapa coba? 15 juta. Iya. Ini 1.500.000. Sedangkan yang di sininya 500. Nah. 3 dikali 3 kali di 500 ya. 1.500.000. Sudah yang ini? Mana?
Nah, 1.500.000 ini dapat dari mana? Dari beban gaji Ya, beban gajinya berapa? selama 3 minggu. Oh, selama 3 minggu. 1 minggunya berapa? 500. Berarti 3 dikali 500. Iya. Udah benar ini 15 juta. Benar. Gunakan kalkulatornya ya. Ini masih ada yang masalah nggak? Tidak ada, Bu. Aman ya. Nanti ada teman yang masih belum selesai. Kita tunggu dulu ya. Yang cari-nyari di kertas orek tadi boleh dipindahkan Lana. Nanti waktunya habis. Ya. Ya, bergantian. Yang tadi mencari ya. Yang itu menulis. Sudah? Sudah? Kelompok lain sudah? Sudah nak ya? Baik, kalau sudah semua. Nah, ini kan diskusi. Perintahnya tadi kan ada mempresentasikan. Ya nak ya? Nah, dari kelompok 5 ini, siapa yang sudah siap untuk maju ke depan? Saya, Bu. Kelompok berapa? 1, boleh tepuk tangan dulu. Semangat dianya. Boleh, maju nak. Nih kalau mau menggunakan itu ya, spidolnya. Yang kelompok lain mendengarkan. Kalau misalnya ada kesalahan ini ditanggapin, ya nak ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas LPPD kami kerjakan. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sebagai moderator yang bernama Akbar Tuan. Saya Lia. Perkenalkan, nama saya Maria Bilanti. Satu. Coba kalian definisikan mengenai pengertian dari jurnal umum.
Jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Kedua, coba kalian jelaskan apakah manfaat dari pembuatan jurnal umum. Manfaat jurnal umum adalah pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis, mempermudah identifikasi dan klasifikasi transaksi, serta menjadi dasar untuk proses audit dan analisis keuangan. Ketiga, analisis dan prosesnya permasalahan dari jurnal umum dibawa ini ke dalam jurnal umum yang baik dan benar. Mau menggunakan ini? Terlihat enggak, Nak? Terlihat ya, Nak ya? Ya, penulisannya jangan salah, Nak ya. Sudah. Analisa dulu. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami dalam jurnal umum periode Desember 2023. Pada tanggal 2, terdapat kesalahan pencatatan nama akun dalam kolom keterangan, di mana
pembelian peralatan pada hutang usaha. Kemudian pada tanggal 5 adanya kesalahan urutan dalam penulisan debit dan kredit. Kemudian pada tanggal 10 adanya kesalahan dalam penulisan nominal atau penghitungan, di mana pada keterangan sebelumnya terdapat total gaji 1 minggu yaitu 500.000, sedangkan yang diminta adalah 3 minggu, sehingga kami harus menghitung ulang dengan dikalikan 3, mendapatkan hasil 1.500.000. Dan yang terakhir pada tanggal 15, adanya kesalahan penulisan 2 akun yaitu beban listrik pada kas, di mana pada soal sebelumnya terdapat keterbalikan. Kemudian dari total semua akun didapatlah hasil yang seimbang yaitu 15 juta. 15 juta nak ya, balance ya. Ada yang mau bertanya? Saya Priyanka dan kelompok 2 ingin bertanya bagaimana Boleh dicatat nak ya, boleh catat. umum dengan baik dan benar. Apa? Diulang lagi nak pertanyaannya. Yang besar ya nak ya, suaranya ya. Bagaimana cara membuat jurnal umum dengan baik dan benar? Baik. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Boleh diskusikan dulu jawabannya. Boleh diskusikan dulu nak ya. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Sudah dapat? Ya. Baik, saya akan menjawab Ayo, pertanyaan dari didengarkan. dua. 1. Kumpulkan bukti transaksi seperti faktur, nota, atau kwitansi. Identifikasi akun. 3. Catat transaksi secara kronologis dalam jurnal umum. Pastikan jumlah debit dan kredit balance. 4. Gunakan referensi atau kode akun untuk mempermudah kelancaran dan verifikasi. Baik, terima kasih kepada Priyanka. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas? Dari jawabannya tadi? Sudah. Ya, coba dengan jawab. Anda lagi untuk. Ya. Baiklah, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali nak. Iya. Nah, untuk yang kelompok 1 ini ya, untuk jurnalnya dia menganalisa kesalahan dari jurnal umum Salon Vira ya nak ya. Nah, di akun nomor berapa saja tadi ada terjadi kesalahan? Di tanggal 2 ya, yang seharusnya tadi ada peralatan dan kas ya nak ya, sebesar 10 juta. Padahal di tanggal 2 itu timbulnya utang usaha. Terus di tanggal berapa lagi yang salah? Di tanggal 10. Nah, di tanggal 10 ini kesalahannya di kolom debit kredit. Jumlah nominalnya. Kenapa dia 1.500.000? Sedangkan yang di jurnal terjadinya itu ada 500. Iya, di keterangannya itu dia diminta beban gaji selama 3 minggu. Nah, 1 minggunya berapa itu? 500. Nah, 5 kali 500, 3 kali 500, 1.500.000. Terus yang terakhir ya nak ya, beban listrik. Itu kesalahannya apa? Tadi keterbalikan nama akunnya ya. Yang awal tadi dia kas di debit, beban listriknya di kredit. Yang benarnya itu beban listrik di
debit, kasnya di kredit. Nominal saldonya itu balance 15 juta. Oke. Untuk permasalahan LKPD untuk kelompok 1 sudah cukup baik. Boleh ada kelompok lain yang sudah siap juga? Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Boleh maju. Suaranya dibesarkan ya, jadi teman yang lainnya bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan LKPD yang telah kami selesaikan. Sebelumnya, saya Reza Meyadi sebagai operator kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya sendiri Reza Meyadi. Saya Salma, saya Rahma. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang jurnal umum perusahaan. Kepada saudara Rahma akan menjawab soal pertama. Satu, cobalah kalian tuliskan dan jelaskan tentang fungsi-fungsi dari jurnal umum. Jurnal umum memiliki beberapa fungsi penting dalam akuntansi, di antaranya adalah: satu, fungsi historis. Jurnal umum mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan formal terjadinya transaksi. Dua, fungsi catatan. Jurnal umum wajib mencatat secara lengkap dan terperinci, maksudnya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat berupa ada yang tertunggal. Tiga, fungsi analisis, artinya dicatat dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi merupakan pendebitan dan kreditan akun yang terpengaruh berikut jumlahnya. Empat, fungsi induksi, artinya catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. 5. Fungsi informatif, artinya jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Kepada saudari Salma akan menjelaskan dan menjawab persoalan nomor 2. Mau menggunakan spidol nak? Boleh.
Lalu soal yang kedua itu, cermatilah hasil dari jurnal umum Salon Tira berikut ini. Ini contohnya, buatlah rekapitulasi jurnal umum dari Salon Tira. Ini adalah rekapitulasi yang telah kami buat sebelumnya. Jadi di sini nomor akun yang pertama itu ialah kas. Kas pada jurnal umum sebelumnya di bagian kredit hanya ada satu, yaitu pada tanggal 5 berjumlah 3 juta. Kemudian peralatan di jurnal umum sebelumnya, peralatan di bagian debit, yaitu ada pada tanggal 2 berjumlah 10 juta. Ketiga, beban listrik, yaitu pada jurnal umum ada di tanggal 15 sebesar 500.000. Beban gaji di jurnal umum sebelumnya ada di tanggal 10 sebesar 1.500.000. Kemudian di kredit ada kas, jurnal umum sebelumnya. Kas itu ada 2 di bagian kredit, yaitu pada tanggal 10 sebesar 1.500.000 dan tanggal 15 sebesar 500.000 yang dijumlahkan menjadi 2 juta. Utang usaha di bagian kredit di jurnal umum sebelumnya, yaitu ada 1 di tanggal 2 sebesar 10 juta. Dan pendapatan jasa di jurnal umum sebelumnya ada 1 transaksi juga di tanggal 5 sebesar 3 juta rupiah. Maka total dari debit dan kredit yaitu sama 15 juta rupiah. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Salma yang telah menjawab persoalan dari nomor 2. Baiklah teman-teman, saya selaku moderator kelompok 4 akan membuka sesi tanya jawab untuk kepada teman-teman sekalian. Adakah yang ingin bertanya? Boleh, ada yang menanggapi? Ya, boleh berdiri, Nak. Mengapa jurnal umum itu sangat penting bagi perusahaan? Apa? Diulang lagi. Mengapa? Jurnal umum itu sangat penting bagi Ya, mengapa jurnal umum itu sangat penting bagi perusahaan, ya? Ya, boleh dirembukan dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Suaranya lebih keras, Nak, ya, biar kawannya mendengarkan. pada perhatian rekapitulasi, apakah berdasarkan angka transaksi atau tidak, tolong jelaskan. Nah, apakah dia berdasarkan tanggal transaksinya yang terjadi di rekapitulasi? Berarti ada 2 pertanyaan ya untuk kelompok 4. Diskusikanlah dulu. Baik, saya sama akan Didengarkan, menjawab Nak. pertanyaan dari kelompok 5, yaitu mengapa jurnal umum sangat penting bagi perusahaan. Karena jurnal umum bukan sekadar catatan, tetapi merupakan alat penting yang membantu perusahaan dalam mengolah dan menganalisis keuangan serta membuat keputusan. Pada kelompok 5, apakah sudah jelas? Nah, Jelas. sudah jelas? Jelas ya, Nak, ya? Ya, lanjut ke Pertanyaan soal. selanjutnya akan dijawab Iya. oleh Saudara Gusti. Yuk, Gusti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saya kelompok 5. Ya, pencatatan rekapitulasi dalam akuntansi umumnya dilakukan berdasarkan tanggal transaksi. Misalnya dilakukan dengan pengelompokan transaksi. Berdasarkan tanggalnya ini memungkinkan untuk melihat tren dan pola dalam arus kas
dan kinerja keuangan sepanjang waktu. Panjang waktu bagaimana? Tanggapannya, Nak? Sangat jelas. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau menanggapi untuk kelompok 4-nya? Apa sudah cukup jelas untuk yang tipe berapa Nak dapatnya tadi? Kedua ya? Sudah cukup jelas? Jelas. Kalau tidak ada lagi, terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah bertanya. Saya selaku moderator kelompok 4 akan menutup soal tanya jawab. Sebelum itu, saya akan menutup presentasi kami. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Kita kasih aplaus kembali untuk kelompok 4. Sudah cukup baik ya, Nak ya. Dia mengerjakannya dan menjawab pertanyaan dari temannya. Sudah cukup baik dan mengerti. Ya, Ibu akan menanggapi sedikit tentang penyelesaian untuk rekapitulasi dari kelompok 4. Ya, Nak ya. Benar yang dikerjakannya. Kalau yang dikerjakan untuk kelompok 4 ini, dia sesuai dengan 5 akun kita secara berurutan. Dimulai dari kas, peralatan, dan beban. Ya, Nak. Jadi yang di posisi debit itu ditaruh sesuai dengan nama akunnya. Ya, Nak ya. Terus untuk yang kreditnya juga, ya. Sesuai dengan yang di posisi kredit. Ya, Nak ya. Dimulai dari kas, utang, pendapatan. Ya, Nak ya. Dan total didapat itu sebesar 15 juta. Tadi ada temannya yang bertanya, ya, Nak ya, apakah rekapitulasi itu dibuat sesuai tanggal dan nama akunnya? Sebenarnya itu tidak perlu, Nak ya. Ya, tidak perlu sesuai dengan urutan nama akunnya. Ya, Nak ya. Sesuai dengan transaksinya juga nggak apa-apa. Ya, tanggal transaksinya nggak apa-apa. Misalnya yang pertama itu di debit peralatan, nggak apa-apa ditulis langsung peralatan. Yang tidak boleh itu di jurnal umum, ya. Dia betul-betul sesuai dengan urutan tanggal transaksi yang terjadi. Ya, Nak ya. Sudah cukup jelas untuk penyelesaian rekapitulasi. Ya, Nak ya. Masih ada waktu, ya, Nak ya. Ada 3 kelompok lagi. Dari 3 kelompok ini, siapa yang sudah siap maju kembali? Kelompok berapa ini? 2. Boleh? Ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya menyangka, saya Victoria, saya Siti Ayuslani, saya Mario. Di sini kami akan memaparkan hasil kami yang akan dibacakan oleh Siti Ayu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pada soal berikut ini. Dan simak baik-baik. Coba kalian tuliskan dan jelaskan tentang fungsi-fungsi dari jurnal umum. Fungsi historis, artinya tercatatkan setiap transaksi secara kronologis berdasarkan tanggal terjadi transaksi. Fungsi pencatatan, artinya jurnal wajib mencatat secara lengkap dan terperinci. Maksud semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa adanya tertinggal. Fungsi analisis, artinya pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebit dan pengkreditan akun yang berpengaruh berikut jumlahnya. Fungsi instruksi, artinya catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Fungsi informatif, artinya jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Soal nomor 2 akan ditulis
Boleh. Ini. Boleh. Itu spidolnya, nak. Tipe berapa dapatnya, sama? Backup atau itu? Ini aja yang dihapus. Nah, itu jadi panduan. Iya, sama kan? Belakangnya. Kelihatan, nak? Kelihatannya. Ya, sama.
Baiklah, saya akan menjelaskan rekapitulasi jurnal umum periode Desember 2023. Di sini ada nomor akun 1101 yang nama akun kas. Di sini ada kas yang dimasukkan ke debit sejumlah 3 juta. Dan di sini ada nomor akun 1203 yang bernama akun peralatan sejumlah 10 juta. Dan ada nomor akun 5102 beban listrik yang sejumlah 500. Dan ada nomor akun 5105 beban gaji yang sejumlah 1.500.000. Dan di sini ada kredit nomor akun 1101 yang nama akun kas sejumlah 2 juta. Ada nomor akun 2101 utang usaha yang sejumlah 10 juta. Dan ada nomor akun 4101 yang nama akun pendapatan jasa sejumlah 3 juta. Dari total yang kami jumlahkan, hasilnya 15 juta. 15 juta. Balance ya antara debit dan kredit. Ya. Boleh dilihat kalau ada yang salah dari kelompoknya boleh ditanggapi ya. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Boleh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa jurnal umum sangat berguna bagi sebuah perusahaan? Nah, jelas nggak? Mengapa jurnal umum sangat berguna atau sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan? Boleh dicari dulu, diskusikan, baru dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Karena jurnal umum bukan sekedar catatan, tetapi merupakan alat penting yang membantu perusahaan dalam mengelola dan menganalisis keuangan dan membuat keputusan. Apakah jelas? Sudah cukup jelas, Nak? Sudah cukup jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Cukup? Jika tidak ada, saya ingin Boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Kita kasih aplaus kembali kepada kelompok 2. Sudah cukup baik semua anak ya. Untuk presentasi kita hari ini ya. Baik. Dari presentasi kita tadi, dari materi kita tadi, ada yang dapat memberi tanggapan dari diskusi kita tadi? Ada yang bisa? Baik, Ibu akan analisa ya dari materi kita tadi. Nah, dari tadi ada yang bertanya, Ibu, apakah untuk pencatatan rekapitulasinya itu harus berurutan baik nama akun dan tanggalnya? Ya nak ya? Sebenarnya itu tidak perlu. Tapi kalau memang dibuat secara berurutan itu lebih bagus ya nak ya. Tapi kalaupun tidak berurutan tidak apa-apa ya nak ya. Sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Tapi kata Ibu tadi, kalau untuk jurnal umum itu tidak boleh nak ya. Dia sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Ya. Nah, itulah pembelajaran materi kita hari ini. Ya nak ya. Dari materinya, dari diskusinya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semua? Ada yang mau ditanya? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup. Berarti sudah paham dari materi, baik materi dan pengerjaan LKPD kita hari ini ya, Nak ya? Ya. Kalau sudah,
boleh LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu ya. Berarti kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 3 dan 5 nak ya. Berarti karena kita keterbatasan waktu, itu kita lanjutkan di minggu depan. Boleh dikumpulkan? Iya, 1. Terima kasih. Nah, 2 kelompok lagi di minggu depan ya. Nah, untuk materi hari ini kalian sudah cukup paham ya, sudah cukup mengerti dari permasalahan kita, kalian sudah cukup dapat mengerjakannya ya nak ya. Sekarang boleh itu kembali ke posisi duduknya yang seperti semula, biar posisinya lebih enak kita. Boleh diangkat ya, jangan digeser ya. Bu bantu yuk. Bisa diangkat ya. Nah. Sudah semua? Sudah. Tidak ada yang mau menanggapi lagi atau masih ada kurang paham untuk materi kita? Hah? Kalau mau bertanya boleh. Boleh kalau ingin bertanya. Tidak ada? Berarti sudah cukup paham. Nah, dari materi kita hari ini, ya nak ya, adakah yang dapat menyimpulkan keseluruhan materi kita pada hari ini? Boleh. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran materi pada hari ini Ya. ialah betapa pentingnya ketelitian dalam melakukan pencatatan jurnal umum agar terhindar dari kesalahan pencatatan transaksi. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Benar, kata temannya. Ya, betapa pentingnya kita mencatat jurnal umum, ya nah, biar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Jadi kita itu dalam pencatatan transaksi dalam jurnal umum itu harus teliti ya nak ya. Ya, baik di debitnya, baik di kreditnya itu harus teliti. Karena dalam suatu perusahaan kalau kita salah mencatat itu akan mendatangkan kerugian untuk perusahaan ya. Baik. Untuk materi hari ini ya, Ibu sedikit akan memberikan refleksi. Ya nak ya, dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dari awal tadi, untuk videonya, apakah Ibu tayangkan video tadi sudah cukup menarik? Menarik ya? Iya. Nah, untuk materinya, apakah materi pembelajaran kita hari ini sudah cukup bisa dipahami? Bisa ya. Terus, untuk pendalaman materinya, apakah kalian sudah paham? Paham. Baik, untuk menambah kepahaman kalian pada materi kita hari ini, Ibu akan memberikan post test. Ya. Post test kita mudah. Ya. Boleh sediakan dulu apa? Boleh sediakan dulu kertas kecil aja nak. Kertas kecil aja. Tidak banyak-banyak, Ibu akan memberi post test ya. Nah, boleh di depan, kelihatan nggak
Ada itu soalnya. Pilih saja opsi benar atau salah dari soal tersebut. Ya, itu soal pertama. Tunggu. Nah, pilih opsinya nak ya, benar atau salah, cukup itu aja. Benar atau salah sudah bisa nggak dilihat? Nggak bisa ya? Bu hapus dulu ya. Nah, sudah cukup jelas? Jelas. Kalau nggak jelas Ibu bacain. Pencatatan dalam jurnal umum harus sistematis berdasarkan urutan tanggal, benar atau salah? Yang nomor 1. Yang nomor 2, nanti jawabnya. Lanjutkan yang kedua. Nanti baru kita itu. Yang kedua sudah. Salah satu fungsi dari jurnal umum. Sudah soal 2? Sudah, selanjutnya. Yang 3 itu jika kita membayar gaji karyawan, akun yang timbul itu apa? Kalau di sana itu pertanyaannya beban gaji di debit, kas di kredit, benar atau salah? Dijawab sendiri. Nanti jawabannya. Terus yang untuk Tuan Ali juga. Tuan Ali menerima pendapatan, maka jurnalnya apa? Pendapatan. Benar nggak dia kas di debit dan pendapatan di kredit? Berarti yang soal 3 dan 4 itu menganalisa nak ya. Menganalisa. Menganalisa. Ya, 3 dan 4 boleh dicari dulu, enggak apa-apa. Dianalisa dulu yang betul-betul. Yang kita jawab tadi, kan ada. Yang kita buat jurnal umum tadi kan. Cara menganalisa. Nah, lebih kurangnya kayak gitulah. Sudah? Sudah semua? Sudah. Yuk kita analisa dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Pencatatan dalam jurnal umum harus sistematis berdasarkan urutan tanggal. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya. Yang kedua. Salah satu fungsi dari jurnal umum adalah fungsi pengendalian. Tadi kan sudah ada di materi kita. Adakah fungsi pengendalian benar atau salah ini? Salah. Benar ya. Selanjutnya, jika membayar gaji karyawan, maka akun yang timbul itu beban gaji di debit, di kreditnya kas, benar atau salah? Benar. Cukup baik ya. Yang terakhir, Tuan Ali menerima pendapatan, maka jurnalnya adalah kas di debit dan pendapatan di kredit. Benar atau salah? Benar. Berarti sudah cukup baik kalian mengerjakan proses sekretarian. Tepuk tangan dulu. Berarti paham dengan materi kita ya. Baik, selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya ya, materi kita minggu depan, coba berdiri kembali, edge breaking lagi. Ya, edge breaking penutup.
tepuk yang tadilah. Cuman yang tepuk kelima tadi kan siap belajar. Kita belajar udah. Apa? Siap pulang. Boleh? Iya. Ya, siap pulang. Semangat ya kalau pulang ya. Oke. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Masih semangat ya. Tepuk empat. Tetap konsentrasi ke depannya. Ya. Tepuk lima. Oh, maunya itu ya. Maunya ya. Nah, duduk kembali. Sudah? Nah, sebenarnya masih semangat ya nak belajar ya, tapi lah habis waktunya ya. Nah, kalau kita hari ini sudah belajar jurnal umum, berarti minggu depan belajar apa kita? Buku besar. Buku besar. Nah, cak mana cara nganu ke buku besar ya? Ya, cara membuat atau memposting jurnal umum ke buku besar. Carilah referensinya. Ya, cari referensinya baik dari buku, dari internet, ya. Dari mana saja. Nah, materi itu minggu depan Ibu tanyakan, sudah harus siap. Ya, Nak ya? Ya, sudah harus siap minggu depannya. Dan metode yang kita gunakan mungkin lain, tidak PBL lagi ya, Nak ya. Masih semangat? Masih. Wah, bolehlah masih semangat ya. Mau ice breaking lagi? Boleh ya. Boleh. Mau ice breaking apa kita? Tadi ice breaking dari Ibu, boleh dari kalian? Maju. Iya, nggak apa-apa, dibuat dari temannya. Ayo. Suruh tepuk apa? Boleh. Yuk. Yuk, ikuti temannya. Boleh berdiri lagi. Ikuti siapa namanya? Akbar. Dia mau ice breaking apa, Pak? Boleh. Tepuk semangat kayak gimana? Ajarin dulu temannya. Tepuk semangat. Nah, kayak gitu katanya. Ya. Diulangi lagi, tapi dengan semangat karena si Akbarnya semangat betul. Ya, Nak ya. Bisa dimulai? Bisa. Ibu juga ikut, ya. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi Faktu, itu Akbar. Sekali lagi, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, boleh duduk kembali. Kelas ini bolehlah sangat semangat sekali ya. Baiklah. Mungkin cukup sekian kali ya. Tapi masih semangat ya, Nak ya. Kita lanjutkan minggu depan, ya, Nak ya. Kita lanjutkan minggu depan. Apa materi kita minggu depan? Buku besar. Nah, apa kata Ibu tadi? Carilah referensinya. Oke, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Boleh ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman, ada baiknya kita sebelum pulang kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi usri
amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Sadaqallahul azim. Baik, boleh dirapikan bukunya, dimasukkan dalam tas dulu, jangan sampai ada yang tinggal. Jangan ada sampai yang tinggal, masukkan dulu ke dalam tas. Kalau ada sampah, dibuang dulu, ya, dibuang nanti keluar, nak ya. Sudah? Sudah? Siap untuk pulang? Semangat kalau pulang ya. Oke, untuk kita pembelajaran hari ini sekian. Kata ibu tadi, untuk minggu depan carilah referensinya. Dan hari ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pulangnya yang tertibnya ya, dari sebelah sana dulu ya, nanti baru sini dan sini nak ya, boleh dari kelompok itu. Hati-hati di jalan nak ya. Ya, dilanjut kelompoknya. Hati-hati di jalan, langsung pulang. Iya, nggak ada yang ketinggalan nak ya. Yuk, selanjutnya. Iya, hati-hati ya. Oke. Pas, aku belum dimati.